Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTC ya. Ini ada saya punya garapan Karisma ganti buring Kang Bro. Nah ini sebenarnya buring udah saya review. Ini mereknya ya, KTC 02. Lihat cek aja lah ya mereknya. Nanti dikira promosi. Nah jadi setelah saya ganti buringnya, ternyata motor ini tuh nggak ada pengapiannya. Jadi diperbaiki yang A, timbul masalah yang B. Untungnya itu yang punya motor itu slow lah, santai lah. Kan banyak konsumen itu yang modelnya itu, oh tadi kesini nggak apa-apa kok mas, kok malah jadi rusak hilang ya, kan banyak konsumen yang seperti itu. Nah kebetulan tadi yang punya kan nanyain, udah jadi mas motornya? Belum pak, mesinnya udah jadi, cuman tiba-tiba pengapiannya hilang gitu. Saya bilang, jadi untungnya yang punya itu enak. Jadi yang punya bilang, oh ya mas di anu aja, kalau misal CDI nya mati atau apa diganti aja. Untungnya yang punya itu enak dan santai lah ya. Jadi yang kitanya itu mekanik itu ya makin semangatnya untuk ngerjainnya gitu loh ya kan. Nah terus setelah saya cek-cek itu CDI apa dari kuil sini itu tidak mengeluarkan bunga api Kang Bro. Memang di sini ya, sini tuh tidak mengeluarkan bunga api. Dan memang yang punya motor sih ngeluhnya itu gini Kang Bro, sempat ngeluh yang terjadi di motornya itu ya. Ini tak pasang dulu kabel CDI nya. Yang terjadi di motornya itu katanya itu merebet. Nah kemarin sebelum dibawa ke bengkel sini tuh merebet. Motornya itu enggak hidup, dibawa ke sini juga hidup, cuman katanya itu agak merebet-merebet gitu, nggak enak lah pokoknya. Setelah diganti buring nanti coba saya suruh nyobain gitu, suruh pakai jalan ada merebetnya atau enggak kayak gitu. Nah ini di sini tuh nggak ada apinya Kang Bro. Nah mungkin tadi saya bilang ke yang punya, mungkin merebetnya kemarin karena ini pak, pengapiannya terus hilang, ada kabel atau apa yang bermasalah. Oke, jadi ini sementara saya cari. Cuman di sini itu saya gimana ya? Saya itu akhir-akhir ini karena lebih memprioritaskan konten ya ketika mencari penyakit di area kelistrikan. Jadi kan saya lebih sering menggunakan multitester yang digital di digitalku. Nah ini supaya kelihatan ya angka-angkanya atau apanya lah gitu ya, lebih jelas lah, yang jelas kalau pakai digital daripada analog. Nah di sini kayaknya aku itu kena prank Kang Bro. Jadi gini, ini kan di analog digital. Nah di sini di soket CDI ini saya cek itu semuanya normal ya, semuanya normal, dari massa, dari api ya. Contohnya ini motor ini kebetulan pakai aki ya, jadi tak cekin di input 12 voltnya dulu ya. Ini kan 12 volt, teman-teman bisa lihat, cek di sini ya kan, tak cekin. Nah itu 12 volt ada masuk ya. Terus saya coba cek massa, ini massa ya. Nah massa nyambung normal. Terus pulser ya kan, nah ini pulser malah nggak ada. Nah ini ada yang lucu Kang Bro. Oh ada tadi ya, sempat ada, sempat. Nah itu kan ada cuman 600 berapa gitu loh ya kan. Nah itu cuman di sini ada yang lucu. Nah, coba di kuil ya, kuil nyambung. Nah, nyambung normal. Nah, lucunya itu gini, karena kan saya langsung berpatokan sama ini. Akhirnya saya ambillah CDI yang baru. Tak cek, masukkan sini. Kan berpikiran bahwa ini CDI-nya yang mati. Jadi semua input ada, input massa 12 volt, terus pulser itu ada. Terus akhirnya saya coba pakai CDI yang baru. Ternyata hasilnya masih nggak ada apinya Kang Bro. Nah di situ saya mulai agak deg-degan, duh CDI baru kok nggak ada apinya. Nah akhirnya keluarlah saya pakai multitester analog yang sekian abad jarang saya gunakan lagi ya.
Nah, dulu di konten-konten awal sering menggunakan seperti ini, cuman banyak yang request pakai yang digital supaya lebih jelas. Nah, di sini ternyata saya cek di sini ya, di DC volt sini Kang Bro, semuanya masuk normal ya. Saya cek pakai ini normal, masa 12 volt apa. Cuman di bagian pulser, nah saya kan ngecek pertama ya pakai ohm gini ya, nyambung atau enggaknya. Ini pulser, kabel pulser di sini ya. Nah, lihat ya, lihat teman-teman bisa lihat. Taruh bawah aja lah, tanah ini kebetulan habis diuruk lantainya, jadi masih tanah, lihat. Nah, nyambung kan? Di sini nyambung. Nah, betulan di sini itu nyambung Kang Bro. Untuk si pulser. Tapi setelah saya cek sinyal itu kan bisa di 10 ACV, dia geraknya cuman dikit atau di DC volt. Kalau di DC volt geraknya sama dengan detak pengapian. Jadi pengapian cepat, di sini juga cepat. Nah, di sini 0,25. Pokoknya jangan di atas 1 lah ya, 1 ohm. 1 ohm maksimal. Di 2,5 di sini dia sudah nggak ngebaca. Karena arus dari pulser itu kan sebenarnya masih AC ya. Kita gunainnya ini kan DC. Jadi jangan di atas 1. Nah, ini saya cek ya, saya engkol ya. Di sini saya ketemukan masa. Nah, ini muncul. Nah, ini kan muncul arusnya Kang Bro. Nah, dan tadi sebelum saya ngeluarin ini, itu di sini itu nggak muncul. Jadi pulser di sini, kabel pulser ini itu nggak muncul, nggak ada tegangan gerak tadi kayak gitu, nggak. Tapi kalau di soket sini, di soket pulser yang sini, ini kabel biru kuning ini, itu gerak gitu. Nah, dari situlah saya akhirnya menyimpulkan bahwa untuk pengetesan pengapian seperti ini tetap analog nomor 1, tetap. Jadi multitester analog itu penting lah. Usahain pakai yang bagus biar akurasinya bagus. Jadi untuk perbaikan itu enggak muter-muter, langsung cepat ketemu. Itu menurutku buat teman-teman ya. Kalau Anda punya multitester analog kayak gini, ya kan, nggak punya digital nggak apa-apa. Tapi kalau Anda punya yang digital seperti ini kalau menurutku ya, tetap wajib punya yang analog. Wajib. Intinya punya analog, punya dua-duanya lebih bagus. Tapi yang penting itu analog dulu, digital nanti kemudian. Ya. Jadi permasalahan itu di sini Kang Bro, di kabel pulser ini. Kabel pulser ini tuh kadang nyambung, kadang tidak gitu loh. Ya. Jadi kabel pulser yang dari soket sana yang ke sini itu kadang nyambung, kadang hilang, kadang nyambung, kadang hilang kayak gitu. Kalau kita tester dari sini, kalau pakai analog digital ya, itu nilainya selalu muncul, cuman nilainya tinggi. Tapi kalau pakai yang analog itu kadang nggak ada, kadang ada, kadang nggak ada. Tapi lebih sering nggak adanya. Tapi kalau di sana kita cek di soket yang sana, yang pertama dari spool itu langsung ada detak jantungnya lah istilahnya kayak gitu, ada pergerakan. Oke, jadi saya akan ganti kabelnya ini, ganti soket ya nggak apa-apa. Nanti kita selipin juga kabel di sini set biar double nggak apa-apa. Ini kan dari sana ke sini, kita tambahin, colokin ke sini, langsung dapetin di soket sana juga nggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya ada pengapiannya atau enggak. Nah, ini coba saya jumper ya Kang Bro. Jadi ini pakai CD yang baru. Ya, tadinya pakai CD ini itu nggak ada apinya. Nah, kabel ini biru kuning ini, kabel yang dari pulser, ya kan, tak jepitin kabel dari luar soketnya, ya kan, tak jepitin dari luar. Nah, kenapa saya gini? Yang pertama ini untuk nyoba, yang kedua barangkali soketnya ya yang bermasalah di area soket, makanya tak jepit kayak. Nah, terus ini tak sambungin ke area sini yang bro. Nah,
kabel biru strip kuning yang dari spool pulser bagian bawah. Jadi nggak tak sambungin yang ini, yang mengarah ini tadi, enggak. Jadi kabel yang ada di soket tadi itu udah nggak fungsi karena ini udah terputus, ya kan? Tak sambungin langsung, bukan ini langsung nyambung terus bercabang, enggak. Ya, yang saya khawatirkan ketika saya langsung jumper di sini, itu yang dikhawatirkan takutnya ada konslet di sini, ya, atau kadang di gulungan itu kan ada lembab atau kena tanah atau yang lainnya lah. Takutnya seperti itu, malah justru dia mengganggu sinyal yang di sini. Tapi kalau cuman dia putus ya nggak apa-apa, disambung kayak gini. Oke, jadi ini tak langsungin ke sana, ya, nggak lewat sini. Dengan CD yang baru aja ya. Kita coba. Di sini ada apinya nggak? Lihat ya teman-teman. Oh, ini starter tangan, oh ya, lupa aku. Nah, apinya bisa dilihat. Nah, apinya besar ya, besar dan bagus. Ya kan, suaranya kletek-kletek kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya yang bermasalah itu di area kabel ini, kabel pulser. Nah, hanya saja yang kedeteksi di sini, ya, namanya digital itu memang sangat sensitif. Ibarat gulungan ini, dalam gulungan kabel ini, ya kan, itu misal ada 10 serabut, ya, 10 serabut. Kalau ada nyambung satu aja, di tester digital itu dia langsung respon. Tapi kalau di tester analog, dia nggak mau respon. Kalaupun mau respon itu biasanya nggak full. Misal tegangan lah, kabel arus 12 volt, ya kan, isiannya 12 volt. Nah, kalau dia nyambungnya cuma satu, yang 9 itu putus, itu biasanya kalau di tester analog dia tetap nyambung di 12 volt, tapi di digital paling dia nyambungnya di 10 volt kayak gitu, dia turun. Oke ya. Jadi penyakitnya ini udah ketemu, penyakitnya itu permasalahan di kabel ini, pulser. Kalau di sini dia ada ya nyambung kalau di sini, kalau pakai digital. Tapi kalau di sana itu enggak, di sana nyambung, di sini enggak nyambung. Kalau pakai analog, kalau pakai digital di sini nyambung, di sana juga nyambung. Jadi terkadang itu membingungkan. Makanya kalau aku udah nurunin tester analog kayak gini, berarti tanda-tandanya wis mumet. Wis istilahnya udah masuk kategori parah lah. Oke ya, gitu aja dulu. Jangan lupa di like, subscribe, terus dukung channel ini dengan cara like. Wassalamualaikum.